Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat hidayah serta limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Universitas Medan Area yang sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam mari sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz yang insyaallah akan mengisi tausiah ba'da zuhur pada siang yang berbahagia ini ialah Al-Ustadz Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rafiqi Tantawi MS. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah hadir bersama-sama kita. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang kalam, marilah sama kita buka pengajian kita pada siang yang berbahagia ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rafiqi Tantawi MS. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin فأصبحوا بنعمته إخوانا والذي جمعنا على التوحيد والإيمان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur, insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang sama kita hormati Bapak para pengurus yayasan yang hadir, Bapak Rektor dan para wakil rektor serta para fungsionaris Universitas Medan Area, para pegawai dan dosen, rekan-rekan dosen, serta adik-adik mahasiswa. Ada Prof. Jul juga hadir bersama kita, dan tentu saja semua hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita mendapatkan kesempatan, kesehatan, terutama juga nikmat hidayah iman dan Islam yang telah menjadi bekal bagi kita untuk hadir di rumahnya yang mulia ini. Tentu saja adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merealisasikan sikap kita terhadap ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semata-mata untuk mengabdi kepadaku. Karena itu kehadiran kita sebagai hamba Allah di muka bumi, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita adalah hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ajaran Islam yang mulia sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Hadirin sekalian, judul yang diberikan kepada saya untuk pertemuan kita pada hari ini adalah Landasi Puasa dengan Ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa pada bulan Ramadan adalah kewajiban bagi seluruh orang Islam di seluruh dunia. Namun dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga selama seharian, tetapi juga dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah puasa, bahkan ibadah apapun, kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang puasa atau keseluruhan agama Islam itu. Nah, tentu pertama-tama dalam melaksanakan puasa Ramadan, seorang muslim perlu mengetahui tata cara dan syariat sahnya ibadah puasa, seperti niat dan syarat-syarat yang lain. Selain itu juga mungkin penting bagi seorang muslim untuk memahami makna dan tujuan daripada puasa Ramadan sebagai salah satu sarana kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan atau semoga agar supaya kamu menjadi orang yang takwa. Maka bagaimana tujuan ini bisa diperoleh kalau sesuatu tidak dilakukan dengan landasan ilmu? Semuanya harus dengan ilmu. Beragama itu dengan ilmu. Agama itu akhirat. Betul. Tetapi ketika kita di dunia, kita menuju akhirat. Yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk tujuan akhirat juga. Satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang mau dunia harus dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang mau dua-duanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Nah, maka karena itu pengetahuan sebagai asupan nutrisi bagi kita dalam berpuasa juga perlu. Pola makan perlu. Terkesan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi kita butuh sehat untuk melaksanakan puasa. Bukankah dalam puasa itu juga untuk orang yang sehat? Karena orang yang sakit diberi keringanan. Diberi keringanan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu juga diberi keringanan kepada orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa. Maka karena itu kita perlu tahu juga pola makan, asupan energi yang kita butuhkan itu sangat penting juga dalam menjalankan ibadah puasa. Seorang muslim juga perlu mengetahui jenis-jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat berbuka puasa, saat sahur. Tentu sesuai dengan kondisi tubuhnya. Ada orang yang kesehatannya mungkin terganggu pada lambungnya, akan berbeda bagaimana dia menyikapi pola makannya sendiri. Dia yang tahu. Tidak sama dengan yang umum, semua makanan boleh dimakan misalnya. Ini perlu ilmu pengetahuan. Nah, jadi agar tetap segar, bugar dalam menjalankan puasa. Mungkin juga hal yang paling penting bagi seorang muslim, ilmu pengetahuan itu perlu memahami bagaimana melaksanakan puasa Ramadan secara efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari. Puasa tidaklah menjadi alasan bagi kita
untuk tidak melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Maka karena itu kita perlu tahu juga bagaimana puasa yang efektif secara fisik, tidak terganggu, kerja kita tidak terganggu, dan lebih efisien tentunya. Itu dibutuhkan ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin juga perlu pengetahuan manajemen waktu dan strategi produktivitas yang dapat membantu seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa dengan baik. Jadi dengan memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ibadah puasa Ramadan khususnya, seorang muslim itu dapat melaksanakan puasa dengan baik dan meraih manfaat, baik manfaat spiritual maupun manfaat kesehatan yang maksimal, manfaat di dunia dan akhirat. Ini didapatkan dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ilmu sangatlah penting dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Selain itu, ilmu pengetahuan dapat membantu kita juga dalam mengatur berbagai hal yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita harus istirahat, mungkin meskipun di dalam di dalam Ramadan tidak dilarang untuk tidur pada siang hari. Tetapi bagaimana kita mengatur waktu kita untuk tidak tidur sepanjang hari, mentang-mentang puasa tidur sepanjang hari dan sebagainya. Ada banyak dalil yang kita temukan selain yang pertama tadi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia silakan, harus dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat harus juga dengan ilmu. Dan siapa yang mau dua-duanya harus dengan ilmu. Satu ayat Al-Quran kita temukan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kamu, tuntutlah oleh kamu apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu akan negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, apa yang diberikan oleh Allah tentang kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasib kamu di dunia juga itu jangan dilupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan bahagian kamu di dunia. Itu kata Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki umatnya untuk memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan mencari ilmu pengetahuan, belajar untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Beberapa dalil-dalil lain misalnya kita temukan di dalam hadis Rasulullah SAW. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan oleh Allah pemahaman kepadanya dalam agama. Jadi terkait pemahaman juga adalah tentu saja ilmu pengetahuan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dalam agama kepada siapa yang dikehendakinya untuk memperoleh kebaikan. Nah, oleh karena itu sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk memperoleh pemahaman dalam agama yang benar, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah termasuk ibadah puasa Ramadan. Ayat lain misalnya, perlunya menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan, dari sejak lahir sampai kematian, ke liang lahat.
Ini satu hadis menunjukkan bahwa tidak ada batas umur untuk menuntut ilmu. Ya, itu yang dikatakan juga. Dalam konteks Ramadan, kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang puasa agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar secara maksimal. Ada hadis lain, talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wa wadi'il ilmi 'inda khairi ahlihi kamukallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Mencari ilmu, kata Rasulullah, adalah kewajiban setiap muslim. Dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak, artinya dia mendapatkan ilmu lalu digunakan untuk kepada yang tidak layak, seperti meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ada satu hadis yang lain kita temukan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis yang lain saya sampaikan dulu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajidu arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, artinya dengan ilmu hanya untuk kepentingan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Jadi karena itu semuanya dengan ilmu. Ada 6 dalil yang saya sampaikan di atas itu tadi. Kita simpulkan bahwa ilmu sangatlah penting dalam melaksanakan puasa Ramadan. Dengan memperoleh pengetahuan yang cukup tentang puasa, itu kita dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan baik, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita perlu berikan contoh perlunya ilmu di dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Ada banyak kisah sahabat yang berilmu dalam melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang sangat tekun dalam menuntut ilmu agama. Ia selalu memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang agama Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Umar selalu membaca Al-Quran dan belajar hadis pada malam hari di bulan Ramadan. Bahkan Abdullah bin Umar itu rela mengorbankan waktu tidurnya hanya untuk mempelajari ilmu agama. Selain itu juga ia juga memperbanyak salat sunnah dan zikir-zikir di dalam Ramadan sebagai upaya untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada kita, kisah ini adalah pentingnya ilmu dalam melaksanakan puasa Ramadan. Sahabat-sahabat Rasulullah sudah menunjukkan hal seperti itu. Abdullah bin Umar mengambil kesempatan bulan Ramadan untuk meningkatkan pengetahuannya. Jadi rugi sekali ketika kita bulan Ramadan berlalu, bulan Ramadan, ilmu pengetahuan kita tidak meningkat, amal ibadah kita tidak meningkat, dan sebagainya. Mungkin satu contoh lagi adalah sahabat Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ketika bulan Ramadan, kewajiban puasa ditetapkan tahun 2 Hijriah, itu Umar bin Khattab berumur sekitar 42 tahun. Masih muda. Hal ini karena umur seseorang itu tidak menjadi halangan untuk mendapatkan ilmu tentang puasa. Maka Umar bin Khattab rajin bertanya kepada sahabat-sahabat lain, sahabat yang lebih dulu dalam Islam, walaupun dia termasuk adalah
sahabat Rasulullah yang mutaqaddimin, tetapi dia tidak segan-segan bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain tentang ajaran Islam, tentang puasa, tentang ilmu tentang puasa. Hadirin sekalian, ketika Umar sudah mempelajari ilmu pengetahuan tentang puasa dengan sungguh-sungguh, maka dia lebih tekun lagi menjalankan ajaran Islam, khususnya ibadah puasa itu. Sehingga Umar Ibn Khattab pun terkenal, dialah yang memperkenalkan puasa tarwiyah pada malam sebelum Idul Adha dan memerintahkan orang-orang untuk memperbanyak puasa sunnah pada bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Dari kisah ini sebenarnya betapa pentingnya bagi kita ilmu pengetahuan yang cukup tentang puasa. Memang ada tuntutan ketika orang mengatakan bahwa kalau tidak tahu tidak ada hukum, tetapi kita diwajibkan untuk tahu. Jadi karena itu maka berpuasa Ramadan kita harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana di era digital ini? Waduh, di era digital ini begitu banyak sumber-sumber ilmu bisa kita dapatkan. Semangat menuntut ilmu dalam konteks puasa itu tidak hanya relevan di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dahulu, tetapi juga penting di era digital seperti saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, itu kita memiliki akses yang cukup luas kepada sumber-sumber informasi yang ada secara digital. Beragam, apakah Facebook, apakah website yang lain, podcast, sumber-sumber online lain yang kita temukan, YouTube dan sebagainya, media-media sosial lainnya, itu semuanya merupakan sumber ilmu. Namun karena itu kita harus juga memilih mana yang berkualitas, mana yang memiliki sumber kebenaran yang baik, yang tepat. Jadi bukan asal ambil kata YouTube seperti ini. Ada orang memposting Facebook, ada dalil hadis dikemukakan dan sebagainya. Kita lihat sumbernya, kualitas daripada sumber informasi yang didapatkan itu. Banyak informasi yang tidak akurat, bahkan menyesatkan ya. Menyesatkan. Nah, karena itu kita harus hati-hati untuk mendapatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dari media-media sosial lainnya. Kemudian sebagai pengantar ini, karena itu sangat penting bagi kita memilih informasi yang terpercaya dan mendapatkan ilmu dari ahli atau tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai tentang hal puasa. Dengan cara ini kita menuntut ilmu tentang puasa ini yang terus berkembang, apalagi fikih kontemporer semakin berkembang karena banyak kasus-kasus yang memerlukan pemahaman yang baik untuk tidak sampai menyebabkan puasa kita menjadi tidak sempurna. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini yang bisa sampaikan sekedar pengantar untuk diskusi bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah singkat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rafiqi Tantawi MS. Intinya, wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Jika kita ingin mengejar dunia, maka harus dengan ilmu. Begitu juga dengan akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan apabila kita mengejar kedua-duanya, harus pakai ilmu pengetahuan. Intinya semua aspek kehidupan kita ini harus dilandasi dengan ilmu. Terkhusus kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini juga harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya,
Di sini kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Ustadz, nama saya Sofia. Saya asli Lombok Ustadz. Nah, saya kuliahnya di BMT Surabaya, International Business Management Technology Surabaya. Nah, jadi Ustadz saya mau bertanya yang pertama, ketika di bulan Ramadan ini, seandainya kita perempuan itu sholat terawih di rumah, itu hukumnya apa Ustadz? Dan kemudian yang kedua, ketika kita bangun sholat malam itu bangunnya itu jam 4, apakah itu bisa dikatakan sholat tahajud atau gimana Ustadz? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama tak begitu jelas pertanyaannya karena mungkin mic-nya terlalu dekat atau apa ya. Ya. Sholat tarawih di rumah. Oh iya. Saya tidak banyak pengetahuan tentang ini, tetapi ketika awal sholat tarawih disunahkan itu pertama ya. Beberapa hari Rasulullah mengimami sholat tarawih di masjid. Lalu kemudian Rasulullah di rumah, ditunggu oleh para sahabat-sahabat, tidak datang. Ketika dilihat Rasulullah ke rumahnya, maka Rasulullah mengatakan bahwa sholat tarawih itu khawatir Rasulullah akan dianggap wajib oleh umat yang belakangan. Maka Rasulullah tidak mengimami selanjutnya. Tetapi kita menemukan bahwa sholat itu bagi laki-laki itu di masjid. Nah, tetapi perempuan itu lebih baik di rumah. Perempuan lebih baik di rumah, tetapi bahkan dikatakan oleh Rasulullah di dalam rumah, di dalam kamar dekat tempat tidurnya. Nah, hal seperti itu perempuan lebih baik di rumah. Nah, karena itu apa yang menjadi landasan untuk ini bagi kita adalah bahwa perempuan tidak disunahkan secara kuat untuk hadir di masjid. Namun kalau dikhawatirkan misalnya tidak terjadi fitnah dan sebagainya, ini kan niat juga ini. Niat itu bisa yang tahu kita, diri kita sendiri. Dalam kalimat yang sederhana bahwa hati kita itu adalah murni untuk sholat tarawih ke masjid, bukan karena sesuatu hal yang lain. Itu tidak masalah perempuan sholat di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua sholat malam itu disebut tahajud? Tidak semua sholat malam adalah sholat tahajud ya. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur sejenak. Itu dia. Syarat untuk tahajud itu harus ada tidur sejenak. Nah, karena itu sholat malam itu yang dilakukan sebelum tidur, meskipun malam hari, itu tidak dinamakan dengan tahajud. Itu sederhananya. Jadi setelah kita tidur kemudian kita bangun, itu dikatakan sebagai tahajud ya. Nah, jadi apakah sholat tahajud atau sholat malam itu sama dengan sholat tarawih atau ini? Sholat tarawih itu dilaksanakan pada bulan Ramadan ya. Sholat tarawih itu dimaknakan sebagai sholat yang bersenang-senang dan sebagainya, tidak buru-buru. Nah, itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Karena itu tapi kalau witir itu tidak harus pada bulan Ramadan. Jadikanlah witir itu sebagai sholat terakhir, kata Rasulullah. Maka tidak semua sholat malam adalah sholat tahajud. Begitu saya kira. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini ya. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Al-Ustadz. Tapi sebelum doa bersama,
kami ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, dosen, pegawai, Sivitas Akademika Universitas Medan Area yang mengikuti program Semangat Takwa. Alhamdulillah, paket Semangat Takwa kita bulan Januari sudah bisa diambil hari ini di kantor BKM Takwa Ummah. Dan di sini saya selaku pembawa acara, jika ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, silakan doa.